Lalu mulai dari 0 lebih kecil dari X, simbolnya 2pi. Ini akan menggambarkan ini. Intervalnya dari 0 sampai 2pi. Berarti di sini ini apa? P-nya adalah 2pi ya. 0 sampai 2pi kan 2pi. Nah, fx sama dengan X itu kan bukan periode, bukan fungsi periodik. Ya, fungsi biasa ya, garis lurus ya. Bagaimana supaya periodik ya? Diperiodikan, dipotong-potong. Dari 0 sampai 2pi dipotong, terus dikembalikan ke 0 sampai 2pi gitu. Terus seperti itu. Jadi kalau kita menggambar fungsinya itu ya ini kan sumbu X ya. Ini fx-nya ya. Atau y-nya lah ya. Kita tulis y aja ya. Ya. Y sama dengan fx. Nah, sekarang kita gambar dulu. Fx sama dengan X itu adalah ini. Kan gini ya, fx sama dengan gitu ya. Ya. Terus ke bawah ke atas. Cuman yang kita ambil nih dari yang kita mau kan dari ini. Ini yang kita mau kan ya. Dari 0 sampai 2pi. Dari 0 sampai 2pi. Jadi kalau seperti ini berarti 0-nya kan di sini. Ini 0 ya. Katakan 2pi di sini. Ya. Dari 0 sampai 2pi berarti ini adalah 2pi ya. Gitu. Maka garis ini kita potong. Jadi ini garisnya dipotong dari 0 sampai 2pi. Nah, tidak terus ini. Atau kalau gambar lagi. Nah, ya. 0 sampai 2pi ini diambil. Bagaimana fungsi periodiknya? Ya ini dipindah terus dipindah ya. Itu ya. Demikian pula yang sini. Ya.
Mana periodenya itu? Periodenya adalah ini. 2P-nya adalah ini. Oh. Nah ini ya periodenya itu nih, yang kuning itu. Nggak kelihatan apa ya, kuning itu. Ini adalah periodenya, P-nya itu ya. Ini adalah periodenya, boleh juga diambil yang sini, boleh dari sini juga boleh. Nggak apa-apa, ini siapa ambilnya boleh aja, ya kan. Ini kan sama aja. Jadi kalau kamu lihat bahwa ini kan juga 2Pi, ini 4Pi ya. Ya. Ini berapa? 6Pi gitu ya, dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah periodenya, berarti 2P-nya adalah itu ya. Ini ya, 2P atau L-nya atau 2L itu. Ini adalah 2L-nya ya, sama dengan 2Pi ya. Itu ya. Jadi L-nya adalah Pi. L per 2, 2Pi per 2 ya. Kalau misalnya kamu bilang dari 2Pi sampai 4Pi ya boleh ya. 6Pi sampai 4Pi sampai 6Pi juga boleh ya. Ini bentuk deretnya adalah ini fungsinya itu ya. Jadi naik, ini min 4Pi ya. Ini adalah min 4Pi sampai min 2Pi naik. Ya. Bedakan ya, misalkan kalau ini. Kalau ini coba menjadi gini. Jadi batasnya dari ini, misalnya dari, nanti kamu perhatikan ya, 0, nah ini kan F sama dengan sama ya, ini kan sama juga, ini terus ya, gitu, diambil dari 0 sampai 2Pi. Nah ini terus itu ya, yang kita ambil adalah dari min Pi sampai Pi, karena kita min Pi sampai Pi ya, jadi yang kita ambil adalah dari sini. Ini adalah min Pi. Sampai dengan ini, kira-kira di sini. Itu ya, dari min Pi sampai dengan Pi. Lalu bagaimana derivatifnya? Ini kayak kamu pindah. Ya. Kamu pindah persis ya, persis dengan ini. Jadi, ini kita pindah kira-kira karena periodik ya. Terus ya. Nah, ya. Coba kamu perhatikan ini. Kan beda banget ya. Yang terjadi seperti ini. Ya. Mana yang dinamakan periodenya itu? Ya sama, periodenya itu bisa diperoleh dari sini. Ini periodenya itu. Apa dari bawah? Nah ini ya, periodenya adalah seperti itu. Jadi kalau periodenya kan 2L ya, dari min Pi sampai Pi. Meskipun sama ya, ini adalah 2L, 2L-nya itu. Ya, periodenya itu. Karena pada saat seperti ini kan sebelumnya kita pindah aja ya, dipindah sama. Nah, sama. Berarti ini 0, ya.
Ini 2pi ya. Berarti ini kan 2pi ini. Bisa kamu cek sendiri ya, nanti bisa kamu tulis sendiri. Ini berapa di sini? 3pi ya. Dan seterusnya ya. Jadi di sini periodenya ini min L sampai min pi sampai pi. 2L sama dengan 2pi. Ya gitu. Sehingga nanti L-nya sama dengan pi. Sama, L-nya sama dengan pi. Tapi direktur yang terjadi beda. Ini L juga sama dengan pi. Kalau di buku tadi ini ya dari min L sampai L, dari min pi sampai dengan pi. Nah kalau seperti ini adalah ini. Ya. Nanti kita selesaikan salah satu aja. Kalau misalnya fungsinya berbeda ya ini tergantung misalnya fx sama dengan x kuadrat ini jadi parabola ya. Parabola terus di ini ya. Parabola diuraikan itu. Coba sekarang kita lihat apa yang di atas itu ya. Bagaimana teori dari ini fx sama dengan x ya. Itu batasnya dari 0 sampai dengan pi. 0 sampai dengan pi. Ya. C-nya 0, C plus 2-nya adalah 2pi. L-nya sama, L-nya sama. Jadi kalau di atas itu nanti yang kalau kita mencari A0-nya adalah A0-nya gimana? Kan sama dengan 1 per L ya. Berarti 1 per pi gitu. Integral dari min C sampai C plus 2L. Ya. Jadi ini C-nya adalah 0, C plus 2-nya adalah 2pi. Kalau di sini A0-nya seperti min pi sampai dengan pi. Ya. Fx-nya adalah x ya, ini x dx. Gitu ya. Nah, bisa kita hitung ya ini berapa ini. Kalau AN seperti ya, seperti integral. Jadi untuk AN-nya ini adalah AN sama dengan seperti ya. Tetap ya seperti. Nanti integralnya adalah integral dari 0 sampai 2pi. Gitu ya. Kalau ini apa? Fx cosinus ya. AN itu cos ya. X cosinus ya. Posisinya npx per L. Jadi nanti nx gitu. Ya, gitu. Sedangkan kalau B-nya sinus ya. Sama tapi sinus nx dx. Oke. Coba sekarang kita hitung ya. Kita hitung bagaimana untuk teori yang atas ini ya. Kita akan menghitung ini. Dapatkan teori dari itu. Bukan yang bawah ya, tapi yang atas. Ya, yang atas, ya, yang bawah. Yang atas ini enggak ya, nanti kamu bisa kamu hitung sendiri. Jadi itu ya, itu kalau ini dari sini, nanti kita fokus di
min A sampai L aja. Coba ini kita lihat ya. Ini contoh di sini, min 1 dan 1 sampai 0 sampai B. Ini kalau kamu gambar gimana ini? Dapatkan dead Fourier-nya. Sekatlah fungsi tersebut untuk 2 gelombang beserta gambar fungsi pendekatan Fourier-nya. Jadi ini ya, ini adalah sketnya itu. Ya. Ini kan tambah-tambahan itu. Atau gini, kalau kita mencari dead Fourier-nya adalah kalau kita sket Fourier-nya itu gambar. Seperti yang ini ya. Jadi kan ini fx sama dengan min 1 untuk min p sampai dengan 0. Jadi gambarnya adalah ini ya. Ini kan min 1 ya. Min 1 terus sama dengan 1 untuk 0 sampai pi. Nah, gambarnya gini. Yang biru itu. Nah, kalau mau periodiknya ya terus digambar lagi gini terus. Ya. Itu ya. Yang gini juga gitu. Ya, gitu. Ini kalau ini variabel dalam min pi ya. Sedangkan ini adalah pi. Itu ya. Otomatis ini 2 pi ya. 2 pi 3 pi gitu. Ini ya, ini dipindah ke sini. Dipindah gitu. Ya. Ini sket awal ya, sket awal fungsinya. Kalau setelah jadi dead Fourier yang seperti yang bawah itu. Nah, di sini ya A0 sama dengan 1/pi ya. Di sini L-nya kan 2pi ya ini. Ya. Ini adalah L-nya adalah 2pi atau 2L ya. Sehingga L-nya adalah pi ya. Dari 0 sampai pi itu L-nya itu separuhnya, separuh 2L. Jadi diperoleh ini ya A0 sama dengan 1/pi integral. Nah, kalau kita lihat ya. Ini fungsinya kan beda ya, fungsinya beda ya. Dari min pi sampai 0, saya hapus saja ya. Kita lihat ya. Dari min pi sampai 0, fungsinya adalah 1. Min 1. Sedangkan dari 0 sampai pi, fungsinya adalah 1. Ya. Jadi A0 sama dengan 1/pi integral min pi sampai 0, min 1 dx ditambah 1/pi integral 0 sampai pi 1 dx. Ya. Sama dengan 0. Ini kalau kita itu sama dengan 0 ya. AN-nya sama dengan 1/pi integral min pi sampai 0, min 1 cosinus npx per L. Ya. Karena L-nya adalah npx per L ini. Ya. Karena L-nya tadi pi, berarti pi-nya dicoret ya. Cosinus nx. Itu. Jadi AN-nya adalah 1/pi
integral min 0 sampai min pi sampai 0 min 1 cos nx. Ini juga fungsinya beda ya, min 1 dan 1. Ditambah seper pi integral 0 sampai pi 1 cos nx dx. Ini kalau kita hitung sama dengan 0. Untuk n sama dengan 1, 2 dan seterusnya. Sedangkan bn sama dengan ini seper pi integral 0 sampai dengan min pi sampai 0 min 1 dx, karena fungsinya ini jadi min 1 dx ditambah seper pi integral 0 sampai pi 1 dx. Ini hasilnya adalah 0 untuk n sama dengan 246, 4 per np untuk n sama dengan 1, 2, 1, 3, 5. Ya, ada dua macam ya, ada dua macam. Sehingga direct teorinya adalah, ini direct fungsinya, kalau dekati dengan baru jadi ini. Ya. Jadi ada seperti itu. Jadi kalau n sama dengan 1 yang merah ini ya, n sama dengan 2 yang ini, ya sekitar ini ya, sekitar itu. Mana? Contoh yang kedua ini, tunjukkan bahwa direct teori fx sama dengan x kuadrat pada interval min pi sampai pi adalah ini. Dan setelah fungsi gelombang tersebut. Kalau fungsinya x kuadrat gimana? Ini kalau digambar fungsi periodiknya gimana? Coba kita gambar ya. Fx sama dengan x kuadrat. Saya gambar di mana ya? Di sini aja ya. Nanti dihapus. Dari min pi sampai pi. Itu dari mana? Dari min pi sampai pi ya. Ya. Ini gambar ini. Di sini ya. Ini batasnya berarti ini adalah min pi ya. Kalau di sini mana kalau digambar secara keseluruhan? Nah, ini kita pindah persis dengan nilai yang sama. Pindah di sini ya, pindah di sini, ya gitu. Yang kiri juga gitu. Ini adalah gambar fungsi periodiknya ya. Nah, gitu. Dan persis sama di sini ya. Gitu. Ini kita dipindah gitu. Periodenya berapa? Ya, ini periodenya itu dari sini, dari intervalnya ini. Berarti ini L-nya adalah separuhnya. Jadi nanti L-nya adalah sama dengan pi. L-nya sama dengan pi. Gitu. Coba sekarang kamu hitung berapa A0-nya. A0 kan ini ya.
Tadi rumusnya gini kan ya. A0, ya. Kalau L-nya adalah pi, berarti seperti ya. Seperti integral min pi sampai dengan pi fx dx. Fx adalah x kuadrat, ya. X kuadrat d. Ini kalau kita hitung adalah, ini berapa? Sepertiga ya. Sepertiga X pangkat 3. Batasnya dari min pi sampai dengan pi. Oh, ini ada sepertinya ya, ada sepertinya ya. Berarti ini ada sepertinya. Kalau dihitung berapa ini? Sepertiga ini pi pangkat 3 ditambah ya, min ditambah. Ditambah pi pangkat 3, 2/3. Ya, pi kuadrat. Ini pi pangkat 3 dibagi pi, ya. Fx sama dengan A0/2 ya. Kan A0/2 berarti ini menjadi sepertiga pi, bener ya. A0-nya kan kayak gini. Ini kan bagi 2 ya. Ditambah sigma dan seterusnya gitu. AN dan BN. Coba kita hitung apa? Ininya bener Kak? Bener nggak seperti ini? Apa? Betul nggak ini? Itu kan A-nya ya. Ini kalau kita hitung nanti B-nya 0. B-nya sama dengan 0. Coba nanti kalau kamu hitung ini ya, kondisi seperti ini, B-nya sama dengan 0. BN-nya. B-nya sama dengan 0. Yang ada adalah AN. AN itu sama dengan apa? Itu kalau gitu, ini 0. Yang soal tadi 0. B-nya sama dengan 0. Sedangkan AN sama dengan 1/L. Min L sampai F cosinus NPX per L. Cosinus NPX per L. Coba kita hitung ya. Tadi kan Fx-nya adalah X kuadrat. Fx-nya adalah X kuadrat. Tadi kan bahwa untuk kan gitu ya. Min pi sampai pi ya. Jadi kalau kita hitung A0-nya, A0 kan rumusnya adalah A0 sudah dihitung ya. Wih.
Kan ini ya, rumus dari tadi. Nah, ini kalau di uraikan berarti kan seperti ya. Ini kan sama dengan ini ya, jadi X kuadrat ya, X-nya adalah X kuadrat. X kuadrat cos kalau L-nya pi berarti cos ini. Cos NX aja ya. Coba kamu hitung berapa ini. Integral X kuadrat cos NX itu apa? Hasilnya apa itu? Berarti ini kan sama dengan ini. Apa hasil dari itu? Dari integral X kuadrat cos NX itu. Pakai seperti UV ya, seperti UV. Atau nanti kamu lihat ya ini apa? Bagaimana proses dari ini, integral ini. X kuadrat cosinus NX. U seperti V ya. Jadi ini isinya X kuadrat. Ctrl C. Ya. U seperti V. Integral seperti itu integral ya. Integral dari cos itu adalah sinus ya. Tapi per n ya. Min sin nggak sih, Pak? Oh. Cos ya min sinus tuh, Mas. Oh iya sih. Ya. Kalau sin min cos ya. Berarti ini tapi per n ya. Jadi seper n itu ya. Oh, mendingan gini. Apa? E-nya di ini ya, E-nya di per ini ya, per E-nya taruh sini ya. Ya. Sama aja kan ya, ini per N. Ini sinus ya, sinus. Ya. Dikurangi tambah, dikurangi ya. Dikurangi dengan ini kita turunkan. Turunkan berapa itu? 2x per N ya. 2x per N. Terus integral dari sinus apa? Min cos ya, min cos. Berarti jadi plus ya ini ya. Jadi plus ya ini ya. Ini kan gini. Begini. Ya. Min plus ya nanti ya.
terus ditambah dengan ini diturunkan. Oh, ini per N kuadrat ya jadinya. N kali N ya. Iya. Kan N-nya turun ya ini. N-nya turun sini. N kuadrat ini. Harusnya adalah N kuadrat. Ya. Integral ini adalah 2 per N kuadrat ya. Terus turunannya adalah 2 per N kuadrat. Integral ini adalah piro integralnya cos itu? Sinus ya. Tapi min ya. Tetap min ya. N-nya jadi N pangkat 3. Ini pangkat 3. Benar ya? Itu. Ini batasnya sampai dengan batasnya dari
Coba sekarang kita lihat ini ya, apa yang dinamakan dengan fungsi genap dan
Nah, untuk deret sinus Fourier, fungsi yang terbentuk adalah harus fungsi ganjil ya. Fungsi ganjil tadi kan kanan dan kiri sama ya. Kanan kiri sebelah X positif dan X negatif sama, tapi berlawanan arah ya. Satunya positif, satunya negatif. Jadi kalau seperti ini ya ke bawah. Gitu. Ini adalah sehingga untuk deret sinus Fourier dan cosinus Fourier, maka fungsinya itu harus digenapkan atau diganjilkan ya. Untuk deret cosinus Fourier dijadikan fungsi genap, untuk deret sinus Fourier dijadikan fungsi ganjil ya. Nah, bagaimana sekarang ini apa? Gambaran dari fungsinya itu. Jadi teruskan aja kalau seperti itu. Dipindah ini ya. Dengan nilai yang sama. Kan harus periodik ya. Itu. Nah, gitu ya Mas ya. Kamu lihat ya, itu kan beda sekali untuk ya. Ini untuk yang A, pertanyaan A, CD juga sama, cuman variasinya adalah variabelnya aja. Ini yang A, gambar A, ini gambar yang B. Kalau yang C sama ya, C jadi dari 0 sampai 1. Tinggal dihitung ya, dihitung. Ya. Ini P, ini 2P ya, berarti 2P, ini 3P gitu. Tetap ya, periodenya adalah, ini L-nya berapa? Kalau yang di atas tetap ya, yang A itu adalah, ini tetap ya, L-nya adalah sama dengan P. Sama kalau L-nya ini juga, L-nya sama dengan P. Ya. Kan dari ini, kan periodenya kan ini, min P sampai P. Kalau di sini juga ini ya, di sini ini L-nya adalah L sama dengan 1. Ya. L sama dengan 1 ini. Untuk C tadi itu. L-nya 1. Ya. Cuman gambarnya beda, intervalnya berbeda itu. Permisi Pak. Iya, apa? Kawan saya ada yang lagi di waiting room Pak. Kayaknya tadi disconnect. Untuk melihat ini harus share screen-nya dihapus ya. Ini udah catat ini ya. Oh ini. Sudah. Keluar masuk ya. Banyak yang keluar masuk karena jaringan. Ini kebetulan tempat saya jaringannya sudah normal ya. Kemarin keluar masuk gitu. Saya ganti ya. Jadi Bis Media ganti jadi IndiHome. Bis Media keluar masuk. Ada putus enggak? Kalau pakai bantuan dari pemerintah sudah datang, bantuan dari pemerintah sudah dikirim lagi. HP Kalau kemarin panas sudah Pak. tidak ya? Saya juga sudah barusan itu Pak. Tapi ada jeda 1 minggu kosong. Cuman HP-nya jadi panas kalau pakai itu. Iya Pak. Lumayan lah untuk ini ya, untuk kuliah. Tapi kebanyakan sudah di rumah kan sudah ada wifi. Saya pasang wifi apa?
dulu sudah ada sih vis media, terus ada gangguan ganti ke indium, sekarang sudah normal. Itu pesenannya apa, antri dulu, nunggu jaringan, nunggu dipasang itu, karena semua ini ada pasang ya. Yang di sekolah itu, sekolahan pada pasang semua ini apa, yang bersekolah ya, mulai SD sampai SMP sampai perguruan tinggi. Karena kalau nggak ada wifi ya nggak bisa sekolah. Kalau pakai kan mahal ya. Wifi kan yang murah 300 ya. 10 Mbps itu sudah cepat ya, sudah lumayan untuk sak keluarga. Sudah saya masukkan tadi nih. Ada yang perlu tanyakan ini? Nanti hitungannya dihitung sendiri ya. Dihitung sendiri nih. Jadi beda ya nanti kalau misalnya X kuadrat ini melengkung ya. Melengkung gitu X kuadrat. X kuadrat. Ini juga. Kalau kira-kira kalau X kuadrat gimana? X kuadrat. Ini persis ya, sinus ini, kosinus itu parabola. Kalau sinus gimana kalau X kuadrat? 0 sampai pi. X kuadrat. Ini kalau X kuadrat itu untuk kalau terjadi X kuadrat ya, untuk kondisi ini apa? Sinus itu gambarnya gini. Nah, gitu kan ya, sampai pi kan ini. Tak perpanjang ya biar kelihatan. Nah, yang bawah gitu ya. Kalau sinus kan tetap sinus gitu. Sinus tetap ya. Kan itu ya. Persis dengan grafiknya, tapi kalau kosinus ya, kalau sinus itu gini. Ke atas, satunya ke bawah. X kuadrat. Tinggal ngitung ya, nanti tinggal ngitung berapa itunya apa. Nilainya itu. Ya. Mestinya kan beda ya itu ya. Nggak mungkin sama lu. Kalau kita punya fungsi seperti ini ya, dengan fungsi seperti ini kan intervalnya beda ini ya, pasti beda ya, jauh berbeda ini ya, karena sinus dan kosinus ya. Oke ya, jadi ini yang A itu B-nya dengan A0 sama dengan ini ya pi. Ini kamu hitung sendiri ya itu ya. Itu berapa itu hasilnya adalah ini. Ya, kamu cek ya, itu. Ya. Dilihat ya, kalau kosinus itu B-nya 0, A-nya yang ada. Sedangkan kalau sinus, A-nya 0, B-nya yang ada. Ya. 0 sampai X sinus NPX per ini dicoret ya. Gitu. Coba aja kita cek ya. Coba. Salah satu aja kita cek ya. Ini. Berarti sama dengan apa ini? 2 per pi ya. 2 per pi. Berapa itu? Hasil integralnya itu. Integral ini. Ini kan X sinus ya. Integral X pi-nya dicoret ya, sinus NX. Jadi 2 per pi ini adalah X ya. Integralkan berapa? Min per N ya. Cos NX. Ya. Terus dikurangi ya. Turunkan ini 1. Integralkan ini. Integral cos adalah sinus ya. Min seper N kuadrat ya. Sinus ya. Sinus
N, X. Nah, turunkan, integralkan. Turunkan sudah 0 ya ini kan nggak ada ya. Sudah. Batasnya dari 0 sampai mana yang 0? Ini 0 ya. Kalau kita lihat di batas bawah ini 0, ini enggak 0, ini 0 ya. Batas bawah 0 semua berarti ya. Ya, yang depan kan 0 ya, karena X-nya sama dengan 0. Meskipun cos 0 sama dengan 1, tapi ini 0 ya. Terus sin 0, 1, 0 ya. Terus yang atas, ini ada, ini 0 ya. Jadi ini coret ya. Ini selalu sama dengan 0. Baik 0 maupun pi ya. Tinggal ini ya. Berarti itu sama dengan dua per pi ke sini. Tadi kan cosinus NP min 1 pangkat N ya. Jadi ini adalah min X-nya kita ganti dengan pi ya. Pi per N ya. Min pi per N ya. Ini pi-nya dimasukkan ke X. Cosinus NP min 1 itu. Min kali plus jadi min, jadi hasilnya adalah min 2 ya per itu ya. Ini kali kan min 2 per coret pi-nya. Nah, sehingga diperoleh min 2 ini, min 1 pangkat N sinus NX per N. Ya. Ini keliru. Ya. Yang benar ini ya. Ya. N-nya kurang ya. N-nya kurang. Harusnya min 2 per N, min 1 pangkat N. Yang lain kamu cek sendiri. Cek sendiri yang lain. Permisi Pak, mau tanya. Ya, tahu. Itu yang B kan intervalnya tadi soal yang B. Itu kan ada tanda lebih kecil, tapi bukan lebih kecil sama dengan. Itu pengaruhnya ke mana Pak ya? Apa Sama aja, lebih gitu? kecil atau lebih kecil sama dengan sama aja. Karena gini, kalau misalnya lebih kecil itu gini. Misalnya gini ya. Ya. Maka ini kan tidak ikut ya, tidak ikut itu. Ini juga nggak ikut itu aja ya. Kalau pakai sama dengan jadi misalnya 0 ya. Lebih kecil dari X 1 gitu ya. Di sini 0, di sini 1 ya. Di sini 1 gitu. Ya. Kalau pakai sama dengan berarti ikut ya. Grafiknya kan sama aja ya. Ini ikut. Ini juga ikut. Nanti grafiknya sama. Cuman ada jedanya itu enggak ikut di sini ya. Tapi biasanya pakai sama dengan kalau itu. Untuk berarti di interval semuanya itu dia terpenuhi ya. Intervalnya itu.
Berarti untuk batas bawah sama batas atas tuh sama aja, Pak ya? Sama. Kalau nggak pakai sama dengan ini nolnya nggak ikut, pi-nya nggak ikut, tapi pas di ini ya, pas di sini. Hampir nol. Ya. Ini hampir pi juga itu. Hampir ya, tadi mepet sekali. Kalau nol itu berarti 0,0001 atau 0, apa? Minnya, min 0,001 sama dengan keadaan ini Bu. Boleh ya, boleh pakai sama dengan, boleh tidak. Ya, jadi kalau kasih geser ke atas nih kalau ya. Ya. Ini ya. Ini pakai sama dengan atau nggak pakai sama dengan, nanti gambarnya sama. Cuman kalau nggak pakai sama dengan, di 0 dan di pi itu tidak termasuk. Ya, tidak termasuk gitu aja. Oh, gambar di mana? Oh, udah dihapus ya. Jadi kalau pakai sama dengan, ini nggak pakai itu ya. Nah, ini berarti nanti di satunya nggak termasuk itu. Ya. Bisa juga gini dibalik ya. Bisa juga gini. Karena ini ya. Ini ya. Untuk yang ini ya. Ini termasuk, ini enggak gitu ya. Ini termasuk, ini enggak. Jadi nanti fungsinya itu di sini ada, enggak ada ya. Di sini ada. Kan mulai nol ya. Ini ada. Ya. Kalau dua ini kan sama ya. Kalau sinus, kosinus kan tadi apa? Gini ya. Tapi kalau sinus tadi kan sinus. Kalau mana ya? Kita perhatikan ya. Yang ini aja ya. Sinus ya. Yang ada adalah dari 0 sampai pi ya. Dengan pi-nya enggak ikut ya, enggak pakai sama dengan ya. Berarti nanti ini kan, ini harus diganjilkan ya. Ganjilnya kan ini. Ya, ganjilnya kan gini. Terus kalau ini, kalau dibuat fungsi baru lagi kan ini. Nah, masih ingat dengan fungsi itu, bahwa fungsi itu kan pemetaan satu-satu. Kalau misalnya ini ada, ini enggak pakai sama dengan ya, ini pakai sama dengan itu ya. Maka ini kan terbuka ya, bolong ini. Ini tutup. Nah, untuk menghindari itu, kalau dua-duanya tutup, bukan fungsi ya. Kalau dua-duanya tutup, bukan fungsi ya. Kalkulus 2 ya. Oh, kalkulus 1 ya. Kalkulus 1. Bahwa fungsi itu kalau ditarik garis yang sejajar dengan sumbu Y, dipotong paling banyak di satu titik. Nah, kalau seperti ini berarti kalau ini tutup ya, ini enggak, ini itu fungsi. Kalau ini dua-duanya, kalau ini pakai sama dengan ya, pakai sama dengan, berarti yang tertutup. Nah, bukan fungsi ini, di sama dengan pi ya, di sama dengan pi ya. Itu dia bukan fungsi karena ada dua nilai itu ya. Makanya untuk menghindari itu di ini. Ya kalau misalnya ini tidak diberikan ya nggak apa-apa, bahwa fungsi sinus dan kosinus ya, fungsinya harus fungsi genap atau ganjil. Kita harus tahu sendiri bahwa di sini nggak ada, di sini ada. Atau sebaliknya, di pi ya, di pi. Di pi ini kosong, ini di pi bawah itu ada. Tapi kalau kosinus nggak apa-apa, kalau kosinus kan gini. Ini meskipun tutup ya, ini meskipun tertutup itu ya, ini tutup ya. Kalau kosinus kan gini. Nah, kan nyambung ya. Nah, sinus kan nyambung, kosinus. Nyambung terus ya. Enggak apa-apa double, ini kan nyambung terus ya.
ya. Tuh, ya. Kalau cos gitu. Sinus kan kalau sinus kan terputus ya. Nah, terputus di sini. Terputus di sini. Kalau misalnya nyambung ya nggak apa-apa diberikan sama dengan. Jadi kalau ini pakai sama dengan, ya maka di sini akan tidak jadi fungsi. Ya kalau pakai sama dengan ya apa-apa lah, ya apa. Tetap aja itu dibuat salah satu tidak itu ya tidak ada. Cuman perhitungannya sama dengan yang pakai sama dengan atau tidak sama. Gitu ya penjelasannya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada ini tak hapus dulu. Ini kamu cek ya untuk proses perhitungannya. Ini ada fungsi 2 ya. Seperti kamu perhatikan ya, 0 dan itu nyambung apa enggak. Ini kan ada 2 fungsi ya, 0 dan ini hasilnya 2 ya. Tapi sama dengan 0 untuk ini dan sama dengan ini untuk ini. Bisa juga dinyatakan dengan apa? Dengan ini fungsi sepotong-sepotong ya. Seperti yang juga itu yang pertama ini. Nah, yang pertama adalah 0 ya. Untuk dan ada 1 ini. Nah, kalau misalnya pakai sama dengan, nah ini yang tidak boleh ya. Kalau pakai sama dengan ini, dua-duanya kan ada. Ya. Jadi ini kan ada dua nilai untuk X-nya itu. Padahal ini kan gambarnya kan ini gambarnya. Kalau kita gambarkan gini. Sama dengan 0 untuk min pi sampai pi. Ya. Itu sama dengan 0, jadi kalau kita gambarkan. Kuning ini ya kelihatannya. Dan sama dengan 1 untuk. Nah kalau ini ada, berarti ini kan di sini dan di sini ada. Nah, ini kan tidak boleh ya. Salah satu kan harus bolong. Harus terbuka. Gitu. Ini tidak usah ya ini ya. Sudah janjian sama itu di skip aja karena terbentur ini ya kemarin seminggu libur jadi ini nggak usah ya terlalu nggak masuk bahan ya. Ini nggak masuk. Nah ini nanti sebelum PD parsial itu nanti coba kita bicarakan sebentar ya 10 menit aja lagi untuk ini kita turunan atau derivasi parsial ya. Saya punya gini ya jet ya. Ini kalau kita baca set itu fungsi isi ya. Maka kalau kita merujuk di kalkulus yang ini ya bahwa
Y sama dengan X ya, turunannya terhadap X ada. Ya, Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan sinus X, ya, semuanya dalam X variabelnya itu. Turunan Y terhadap X itu ada. Turunan biasa ya, atau derivatif. Nah, bagaimana dengan ini? Z sama dengan fungsi Y. Ini kan Z fungsi dari X dan Y. Maka nanti ada turunan parsial X terhadap Y. Jadi di sini nanti ada ini. Namanya del. Kalau ditulis di melungker itu ya. Del Z per del X. Ya. Diturunkan parsial Z terhadap X dan del Z per del Y. Ini parsial Z terhadap Y. Dengan menganggap di sini ya, kalau Z-nya diturunkan terhadap X, maka ini Y-nya dianggap konstan. Dianggap konstan. Sedangkan terhadap Y, maka X-nya dianggap konstan. Bagaimana turunannya itu? Nanti juga integralnya ya. Jadi kalau turunan terhadap X, Y-nya konstan, turunan terhadap Y, X-nya yang konstan. Meskipun bukan konstanta sungguhan, tapi dianggap sebagai konstanta. Jadi misalnya saya punya ini, saya punya Z, sama dengan, misalnya X kuadrat Y, dikurangi sinus ini. Sinus 3X. Ya, ini kan fungsi dua berubah ya. Di sini variabelnya adalah X dan Y. Maka ini biasanya dinotasikan dengan gini. Nah, ya, Z indeks X. Indeks menunjukkan turunan parsial. Ini dinotasikan dengan Z indeks Y. Ya. Parsial Z terhadap X, parsial Z terhadap Y. Dengan menganggap bahwa turunan parsial Z terhadap X, Y-nya dianggap konstanta. Turunan parsial Z terhadap Y, X-nya dianggap konstanta. Jadi kalau seperti ini, maka del Z per del X ya. Atau saya tulis ZX itu ya. Sama dengan ini. Nah, ini kita turunkan terhadap X ya, dengan menganggap Y-nya sebagai konstanta. Jadi ini konstanta ini. Seperti angka 7 atau 8 atau 9 ini tidak diturunkan sama sekali. Ya. X kuadrat berapa turunannya? Kan 2X ya. 2X Y. Y-nya tetap ya dianggap konstanta. Ini terhadap X turunannya berapa? Turunan sinus kan cos ya, jadi min 3 cos 3. Kalau ZY Nah, kebalikan dari del Z per del X, ini yang dianggap konstan adalah Y-nya. Kebalik ya. Del Z per del Y, X-nya yang dianggap konstanta. Jadi ini X kuadrat dianggap konstanta. Turunan Y itu berapa turunan Y itu? Turunan Y kan 1 ya. Jadi ini adalah X kuadrat kali 1, ya, tetap ya. Ini, karena X dianggap konstanta, maka sinus 3X juga konstanta. Ya, jadi ini turunannya 0. Konstanta kan diturunkan 0. Kalkul 1 ya, Y sama dengan C, konstanta turunannya adalah 0 ya, gitu. Sehingga
Nah ini dikurangi dengan 0, ya. Sama dengan 0. Gitu. X kuadrat saja. Ya. Coba misalnya saya punya lagi ya, Z sama dengan E pangkat 2XY. Pertanyaannya berapa ZX? Partial Z terhadap X. Dengan menganggap, atau ini Y kuadrat. Nah, ya. ZX, ini kan dianggap konstanta. Ya. Berarti 2 Y kuadrat tidak turunkan. Turun dari E pangkat X kan sama dengan Y pangkat X. Jadi kan tetap ya sama dengan E pangkat 2X Y kuadrat dikalikan dengan apa? Turunan dari yang atas ini terhadap X. Ya, terhadap X, Y-nya konstanta, jadi dikalikan dengan 2Y kuadrat. Kok hilang ya? Oh, ini berarti kalikan 2Y ya, kalikan dengan ini, turunkan itu. Dengan menganggap Y-nya konstanta, jadi itu nanti ada 1. Jadi ini kalikan dengan 2. Gitu ya. Kalau ZY berapa? Kebalikannya, ZY, X-nya dianggap konstanta. Jadi ini tetap ya, turunannya adalah E pangkat 2XY kuadrat. Dikalikan berapa? Ini kita turunkan terhadap X. Dengan menganggap, terhadap Y ya, dengan menganggap X-nya konstannya. Jadi ini konstanta, Y kuadrat turunannya adalah 2 kali 2, jadi 4 ya. 4, X-nya tetap, karena konstanta, Y-nya pangkat 1. Nah, gitu. Ya. Ini kalau kita balik ya, 2Y kuadrat, Y pangkat itu. Untuk turunan kedua sama ya. Turunan kedua terhadap X, dan turunan kedua terhadap Y sama aja. Salah satu dianggap konstanta. Itu ya pengertian dari turunan parsial. Itu nanti untuk ini ya, untuk menunjang tadi ya, apa, persamaan diferensial parsial. Ada yang perlu tanyakan? Jadi kalau ini ya, kalau saya lanjutkan lagi dengan ini, apa, turunan kedua, parsial kedua, ini ya, berapa ZX-nya? Ini maksudnya adalah
Berapa ZX-nya? Ya inilah turunkan lagi terhadap X dengan menganggap Y-nya konstan. Jadi ini turunannya adalah terhadap X ya. Nanti X akan 1, jadi 2Y. Ya. Dikurangi dengan turunan dari cos kan min sinus jadi plus ya. 3-nya keluar jadi 9. Sinus. Gitu. Kalau jadinya ya berapa ini jadi? Turunkan lagi terhadap Y. Ini karena konstanta. Jadi konstanta turunannya adalah 0. Ya, dianggap konstanta jadi turunannya adalah 0. Sedangkan untuk turunan yang ini ZXY, bisa dari ZX, ya, ZX turunkan terhadap Y, atau ZY turunkan terhadap X. Jadi kalau dari ZX turunkan terhadap Y, ya, berarti ini konstanta. Hasilnya adalah 2X ya. Ini karena diturunkan terhadap Y 0, dianggap konstanta. Kalau kita melalui dari ZY, ya, ini ZY diturunkan terhadap X, sama aja, ZY turunkan terhadap X. Jadi kalau ini ZY sama dengan X kuadrat, diturunkan terhadap X, ini adalah X kuadrat, jadi 2X. Ya, jadi sama dengan 2X, sama aja. Jadi apakah diturunkan terhadap X, atau diturunkan terhadap Y. Dari ZX diturunkan terhadap Y, atau dari ZY turunkan terhadap X. Itu hasilnya sama. Itu ya turunan parsial itu ya. Nanti juga untuk mendukung ke integral lipat ya. Belum, tapi tidak sampai ya. Ini sekarang jam 15.16, jadi sudah pegel aku ya. Sudah pegel. Akhirnya sudah habis di tenggorokan ini. Ya. Ada yang perlu tanyakan? Jadi sekali lagi nanti minggu depan masih kuliah ya. Nanti diberitahu sampai bahannya sampai apa untuk menghadapi UTS ya. Dengan termometer enggak usah, termometer di skip. Ada yang perlu tanyakan? Kalau nggak ada, kita akhiri ya untuk kuliah hari ini. Ya, sampai di sini aja, sampai jam 15 lebih ya, sudah cukup ya. 2 jam lebih. Pegel. Tenggorokan sudah kering. Jadi nanti kalau UTS itu dipersiapkan ini kertasnya dan pulpoinnya bisa kamu buat bermacam-macam untuk memperjelas pekerjaanmu ya. Jadi bisa kalau tulisan utamanya tulisan yang pekerjaannya itu pakai pulpoin warna hitam ya, hitam atau hijau, jangan merah ya, gitu ya. Hitam atau hijau, yang jelas kan itu. Nanti untuk kombinasinya bisa kamu pakai warna ya, supaya kelihatan jelas ya, mana yang dimaksud untuk menteri atau untuk apa aja. Ya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan ya, kuliah hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya N ya. Oke. Iya Pak. Ya.